profesionalisme serta kemampuan dari profesional itu bagaimana cara Bapak untuk menerapkan nilai-nilai profesionalisme dalam interaksi sehingga kemudian dengan peserta didik dan rekan kerja terkait dengan literasi? Ya, kebetulan gini, saya termasuk penulis asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Jadi saya terlibat di penulisan soal untuk literasi, khususnya literasi numerasi. Memang saya untuk masuk ke sana ikuti seleksi tahapannya banyak. Itu untuk mengembangkan profesi saya, profesionalisme dalam literasi. Terus kemudian bagaimana hubungannya dengan teman kerja? Saya pertama ikut menjadi penulis terkait dengan literasi, kemudian tahun 2023 itu sebagai reviewer atau penelaah dari soal-soal literasi, terutama literasi numerasi. Dan setelah pengalaman 2 tahun itu, akhirnya saya berbagi dengan teman-teman yang ada di sini. Jadi tahun kemarin sekitar bulan apa ya? Mungkin November itu kita mengadakan bagaimana saya berbagi tentang bagaimana menulis soal-soal berbasis literasi. Itu pengenalan saja. Sampai berapa kali pertemuan, mungkin sekitar 4 kali pertemuan. Nah itu jadi saya berbagi di situ. Saya terlibat di penulisan soal yang berbasis literasi. Nah literasi numerasi. dan dikatakan pendidik profesional itu bagaimana? Profesional itu kalau di kementerian itu kan punya kriteria seorang guru dikatakan guru profesional atau ketentuan. Tapi yang pasti saya menyederhanakan begini, bahwa ilmu pengetahuan itu kan selalu berkembang. Memang sewajarnya guru itu harus selalu mengupdate ilmu pengetahuannya. Ada saya menyebutnya sebagai evolusi pengetahuan dari dulu, zaman dulu, sekarang dan seterusnya itu sepertinya. Baik itu mungkin materi matematikanya sama ya, karena ini khusus matematika, tetapi ada pergeseran bentuk soalnya. Nah itu memang guru harus mau mengembangkan profesinya sendiri tanpa harus menunggu misalkan ada informasi kegiatan diklat dan lain sebagainya, tanpa harus seperti itu. Guru memang harus proaktif untuk mengembangkan potensinya. Tentang kode etik dari profesi guru itu tujuan yang sebagai pengajar itu apa? Kode etik itu sebenarnya untuk rambu-rambukan bagi guru ya, hal-hal apa yang hak dan kewajiban guru sih sebenarnya lebih direkrut, apa yang dilarang dari seorang guru dan apa kewajiban dari seorang guru, lebih ke sana. Tapi memang mungkin kalau larangan-larangan insya Allah teman-teman guru membatasi itu, tetapi untuk pengembangannya, kode etik untuk pengembangannya memang masih banyak guru-guru yang belum mengembangkan profesinya, lebih cenderung kepada zona nyaman sih. Jadi kalau sudah seperti ini nyaman, ya sudah pengetahuan itu aja anak-anak sudah cukup. Tapi kan sebenarnya hal itu kan masih kurang. Kalau kita mau mencari di luar itu kan masih banyak untuk mengembangkan kemampuan kita. Kalau kode etik seorang guru, kode etik yang mungkin yang di sini yang pernah terjadi itu adalah tentang kedisiplinan. Tentang kedisiplinan itu pernah kadang-kadang ada peraturan baru yang dari pemerintah kemudian turun di tingkat guru, itu turunnya antara sosialisasi antara pusat ke bawah itu tidak jalan. Jadi guru-guru memang itu melanggar, tapi dengan menggunakan aturan itu ya. Tetapi teman-teman tidak sadar bahwa itu adalah ada aturan seperti itu, tidak tahu. Itu pernah tentang kedisiplinan, tentang kehadiran. Dulu waktu itu bahwa guru punya kewajiban untuk masuk 30 jam dalam 1 minggu. Ternyata teman-teman itu hadirnya di sini ketika mengajar saja. Ya ada beberapa sanksi, teman-teman itu ada yang disuruh mengembalikan uang sertifikasinya, ada sampai seperti itu. Penerapan dari kode etik guru sampai seperti itu. Tapi kalau pelanggaran yang bersifat itu pelanggaran tentang kedisiplinan ya. Tapi kalau pelanggaran terkait dengan kriminal, yang lainnya itu tidak pernah terjadi. Jadi saya tidak bisa memberikan gambaran begitu. Tapi kalau kedisiplinan pernah ada. Memang antara aturan yang dibuat pemerintah
sosialisasi ke bawah itu ada bagian yang nggak ngerti, saya kok sosialisasinya kurang gitu. Memang guru setelah diskusi termasuk saya, ya akhirnya guru harus mencari sendiri aturan-aturan yang terbaru. Peran kode etik keguruan dalam membangun hubungan yang sehat antara guru, siswa, dan anak-anak. Akhirnya karena ada kode etik, guru kan punya hak dan kewajiban. Ada rambu-rambu yang harus dilakukan oleh guru terhadap siswa. Zaman sekarang kan sudah tidak seperti zaman dulu. Kita mengajar, kemudian melakukan kekerasan kepada anak, baik fisik maupun verbal, itu sekarang kan sudah ada pengaduannya. Tapi kalau dulu kan enggak. Nah, itu ya guru harus tahu itu, tapi insya Allah teman-teman tahu. Dan itu kadang-kadang anak-anak itu ada juga anak yang sebenarnya gurunya itu menegur atau menghukum itu dengan tujuan ada pendidikan di sana. Tetapi ketika mereka melaporkan kepada orang tuanya, itu narasinya bisa berbeda, akhirnya salah paham. Biasanya kalau seperti itu, orang tuanya konfirmasi dan akhirnya masalahnya selesai juga. Tetapi saya yakin bahwa seorang guru menasihati dan lain sebagainya itu dalam kerangka masih dalam pendidikan, tidak mungkin melampaui batasan-batasan. Bukan katanya ada kasus ada orang tua melaporkan kalau anaknya diberikan sama guru itu agak terjawab. Iya, ada yang seperti itu. Tapi kemudian kan klarifikasi, setelah ada klarifikasi antara guru kemudian orang tua dan pihak itu, akhirnya pasti ada titik temunya bahwa sebenarnya mungkin ya kesalahpahaman saja, niatan kita baik, cuman ya persepsi anak-anaknya saja yang berbeda. Tapi insya Allah ya pernah ada seperti, tapi terselesaikan juga. Dan biasanya pihak yang dilapori itu menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi Bapak, untuk cara penerapan berbagai strategi pembelajaran untuk mengakomodasi kebutuhan belajar para siswa itu bagaimana? Cara gimana? Cara menerapkan berbagai strategi pembelajaran. Oh ya. Nah, gini saja, saya kasih contoh yang paling sederhana. Kalau mengajar mungkin sama yang itu. Contohnya saja, apabila kita mengajar kemudian setelah melakukan penilaian harian atau ulangan itu biasanya kan ada anak-anak yang sudah di atas KKM dan ada yang di bawah KKM. Kalau yang di bawah KKM kan kemudian kita menerapkan istilahnya kan remedi. Saya berusaha untuk menghilangkan kata remedi itu. Saya menggantinya sebagai belajar bersama. Nah, biasanya kalau pada umumnya guru-guru kan hanya memberikan soal kemudian anak-anak mengerjakan lagi. Saya kira itu, saya memandangnya bahwa remedi seperti itu tidak mengubah pemahaman anak terhadap materi. Saya lebih suka menggunakannya, dengan belajar bersama. Misalkan saya ada 3 guru, saya memanggil 4 atau 3 anak yang mau remedi, atau dalam saya menggunakan istilah bersama, kemudian 4 anak itu maju ke depan. Kemudian saya kasih soal. Di antara 4 anak itu ternyata ada yang kita tinggal memberikan bimbingan sedikit kemudian bisa. Nah, anak yang tadinya tidak bisa kemudian bisa, kemudian saya perintahkan untuk menjelaskannya kepada temannya yang 3 tadi. Dan itu agar muncul rasa bangga kepada anak yang tidak bisa. Itu tujuan saya dalam membangkitkan rasa percaya diri. Dan itu ternyata berhasil. Anak itu mana Pak minta soal lagi, malah seperti itu akhirnya. Jadi dia pendekatan itu kayaknya bagus karena akhirnya yang menjelaskan ke temannya itu adalah temannya sendiri, dan temannya yang menjelaskan itu insya Allah akan semakin paham. Biasanya ya saya menggunakan itu kalau mengajar itu ya seperti pada umumnya. Kendala yang dialami seorang guru itu untuk mengembangkan kompetensi profesional itu gini, mungkin itu terkait dengan kepribadian masing-masing guru ya. Kepribadian masing-masing guru. Kan memang kalau kendala pertama, kalau memang mau mengembangkan keprofesian guru kemudian menunggu diklat yang diadakan resmi oleh pemerintah, itu mungkin menunggu waktu yang lama karena mungkin anggaran pemerintah terbatas dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya banyak juga diklat-diklat yang berbayar yang di luar sana yang sebenarnya guru bisa mengikuti.
Tapi masih jarang guru yang mengikuti seperti itu. Kemudian ada juga diklat online, walaupun secara pribadi diklat online itu masih kurang. Kalau saya secara pribadi mengembangkan kemampuan saya dalam mengajar, saya lebih suka melihat YouTube karena di internet itu banyak. Dan yang saya tonton adalah bukan bagaimana orang Indonesia mengajar. Saya nonton YouTube-nya guru orang Korea mengajar, orang Jepang mengajar, orang Amerika mengajar, orang Finlandia mengajar. Bagaimana cara mereka mengajar? Itu menarik sebenarnya kalau mau melihat di sana. Kalau kita membandingkan dengan orang-orang yang dari luar negeri seperti Jepang, Finlandia, Amerika, wajar mereka guru itu dihargai mahal karena mereka memang sangat profesional. Begitu dia masuk mengajar, itu di dalam kelas itu jarang mereka duduk. Dia akan menyampaikan materi, kemudian ada lembar kerja. Setelah itu keliling satu persatu, mendatangi entah itu kelompok ataukah tugas individu, itu diadakan satu persatu dan pendekatannya secara personal. Nah, jarang sekali guru-guru yang Indonesia seperti itu. Lebih banyak guru itu ketika menjelaskan, kemudian memberikan lembar kerja, itu duduk. Nah, itu bedanya. Dan lembar kerjanya mereka itu menarik. Dia selalu contohnya di matematika ya. Kalau materi itu selalu dikontekkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi materi matematika itu tidak hanya sekedar berhenti di rumus-rumus saja atau mengerjakan soal yang seperti pada umumnya seperti itu. Tetapi anak-anak bisa gurunya biasanya selalu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan itu menjadi menarik. Dan saya kira untuk ukuran teman-teman yang seperti itu masih jarang ya seperti itu, masih jarang. Cara Bapak untuk mengukur dari mengevaluasi hasil kerja siswa itu bagaimana? Mungkin seperti apa? Kalau standar ya kita melakukan ulangan harian. Saya kecenderungannya begini. Saya ulangan harian itu memang saya batasi dengan waktu. Saya agak ketat ketika ulangan. Kalau memang satu soal itu 4 menit, ya harus 4 menit. Kenapa? Karena kita sudah memprediksi bahwa anak ini harus mampu menyelesaikannya. Anak bisa saja ya soal itu selesai tapi dalam waktu 15 menit. Yang kita inginkan kan bukan seperti itu. Jadi ada soal, kemudian ada durasi waktu untuk menyelesaikannya supaya kita tahu kemampuan anak-anak itu. Setelah itu kita koreksi. Saya masih guru yang mungkin dikategorikan tradisional. Saya jarang sekali melakukan ulangan harian yang online yang sifatnya pilihan ABCD. Saya lebih suka karena matematika pasti urean. Karena saya di urean itu kita akan tahu alur berpikir anak-anak, nalar anak-anak sampai di mana, pemahamannya sampai di mana baru tahu. Kalau kita memberikan soal kemudian soal itu pilihan ganda, itu sulit, terutama matematika ya, untuk mengetahui kelemahannya di mana sih anak-anak itu. Apakah memang di perhitungannya, apakah di pemahaman di konsepnya, kita nggak ngerti. Jadi salah satunya ya lewat ulangan yang harus bentuknya urean itu untuk mengevaluasi capaian kita mengajar. Strategi Bapak dalam menyampaikan materi lain, karena itu bagaimana sih Pak agar siswa itu dapat paham? Gini, yang paling penting itu adalah karena matematika itu problemnya. Kalau saya seringkali bertanya kepada anak-anak, sejak kapan kamu tidak menyukai matematika? Itu kalau ada 35 anak, itu SD dia masih suka, SMP masih suka, tapi begitu masuk SMA ada aliyah, itu kenapa menjadi yang tidak suka itu banyak. Matematika itu menjadi agak rumit ketika dari matematika itu konkret kemudian berubah menjadi abstrak. Awal masalahnya di sana. Kalau SD itu kan masih konkret dia. Barangnya itu masih utuh, bisa divisualisasikan dalam bentuk benda dan lain-lain. Tapi begitu menjadi abstrak, limit itu kan abstrak, turunan itu abstrak. Nah, itu yang kemudian anak-anak menjadi. Nah, itu masih tetap bisa menarik kalau kita bisa menghubungkan antara materi itu dengan konteksnya.
Sebenarnya ada satu mata kuliah yang menarik, saya nggak ngerti di sini ada enggak, itu adalah matematika terapan. Kalau kita bisa menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi menarik. Contohnya saja, kita kan pernah sakit, kemudian kita pernah minum obat, tetapi kenapa dokter itu menyarankan setelah 6 jam lagi harus diminum? Karena obat itu setelah 6 jam itu akan habis terserap oleh darah. Nah itu menghitungnya penyerapan di dalam lambung itu bisa pakai dengan diferensial. Nah kan mayoritas guru-guru tidak tahu ternyata diferensial itu bisa didekatkan kepada anak-anak, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang kalau kita mampu seperti itu ya bagus, mampu mengkontekkan matematika dengan kehidupan anak sehari-hari yang dekat. Kalau misalkan ini contohnya satelit, ya kan mereka membayangkan satelit aja imajinasinya sudah, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari yang mereka melakukannya itu kan lebih gitu. Terus kan ini matematika ya, itu sulit dengan cara agar siswa itu berpikir kritis itu bagaimana? Menumbuhkan, kalau hitung-hitungan mungkin tidak ada kaitannya dengan berpikir kritis ya, tetapi kalau soal berbasis literasi itu akan bisa menumbuhkan anak berpikir kritis. Makanya sekarang hampir semua soal masuk perguruan tinggi itu kan semuanya pasti ada bacaannya, ada literasinya. Kadang-kadang anak itu dia bisa membaca tapi tidak bisa memahami apa yang dia baca. Nah sebenarnya di bacaan itu kan harus berpikir kritis supaya dia bisa mengetahui makna yang ada makna tekstual, ada makna kontekstual, ada yang makna konotasi dan ada makna denotasi. Nah, makna sebaliknya kalimat ini apa? Itu anak-anak memang harus ditumbuhkan mulai dari sekarang itu soal yang berbasis literasi. Dan itu literasi apa saja ya? Itu akan merangsang anak untuk berpikir kritis. Kalau soal itu hanya hitung-hitungan saja, tentukan ini misalkan hitunglah itu kan hanya menghitung saja, tidak ada kritisnya di sana. Tetapi kalau soal berbasis literasi itu ada nalar kritisnya yang memang harus dimunculkan dari anak-anak. Ya kan banyak siswa yang bertahu kan matematika itu sendiri. Itu cara memotivasi siswa agar pas semangat belajar matematika itu bagaimana? Sekecil apapun anak bisa. Contohnya saya tadi melakukan apa itu belajar bersama remedial itu. Saya tahu soal yang saya berikan itu adalah soal yang sebenarnya kategorinya biasa. Tujuannya apa? Supaya anak itu tumbuh rasa percaya dirinya bahwa dia bisa mampu mengerjakan soal, walaupun soal itu biasa. Jadi anak-anak yang kemampuannya kurang, kita tidak bisa langsung memberikan kepada mereka itu soal yang berat, itu tidak bisa. Mereka akan sudah, ternyata sulit matematikanya sudah itu. Tetapi kalau mereka diberikan dari yang mudah dulu, kemudian dia bisa dan mengerjakan sendiri bisa, kita berikan ujian, kemudian ditingkatkan, itu insya Allah bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Iya. Kan kadang ada guru menerapkan tapi siswa itu ya sendiri. Bagaimana cara melakukan itu semua? Kalau HP itu kan bendanya masih terlihat, itu bisa ditaruh di loker. Kita di sini anak-anak dipersilakan membawa HP, tapi begitu kegiatan belajar mengajar itu ditaruh di loker, kecuali kalau gurunya memang memerintahkan mencari informasi dari HP. Itu pertama, kalau HP mengendalikannya gampang. Justru yang sulit mengendalikan itu adalah anak-anak diam. Apakah diamnya itu dia memperhatikan atau tidak, itu repot ukurnya. Kalau main HP kelihatan dia itu diam, apakah konsentrasinya terhadap guru menjelaskan atau enggak, itu memang agak repot melihat seperti itu. Problemnya justru di sana, bukan HP dan tidak HP. Ngobrol masih kelihatan, kalau dia bercakap-cakap itu masih kelihatan. Biasanya kita tegur kalau seperti itu, apakah yang dibicarakannya baik-baik mungkin, apakah yang dibicarakan itu masih ada kaitannya dengan yang kita jelaskan tadi. Kalau iya, jadi ngobrolnya memang ngobrol terkait dengan pelajaran. Kalau memang ngobrolnya di luar itu apa? Memang saya kadang-kadang juga menegur seperti itu.
nggak apa-apa, kita datangi dan kita ajak diskusi. Kalau tidur penyakitnya juga itu, iya masih kita katakanlah satu kelas anaknya 35 itu biasanya ya masih tetap ada satu atau dua anak yang tidur. Biasanya saya tanyain apakah dia malam harinya itu punya aktivitas membantu orang tuanya. Saya tanyai tidurnya semalam kenapa kemas-kemas hari ini. Jadi kita tanyai penyebab dia ngantuknya atau tidurnya. Kecuali kalau anak-anak itu setiap harinya memang seperti itu kebiasaannya. Tapi kalau hanya itu kejadian tidurnya kadang-kadang mungkin ada sebab. Kita tidak bisa memvonis, mana ini kok begini, tidak bisa ya kita datangi. Biasanya saya tanyai, itu biasanya bisa saja orang tuanya sakit, perawat atau anak-anak kan ada juga yang bekerja ya, barangkali membantu orang tuanya entah apa. Ya kita perlu tahu itu juga.